Hari ini hari Sabtu sekitar jam 10 ya. Gue ada di Cikarang di tempat biasa main. Hari ini gue mau tes Betaflight 4.6 untuk position hold sama attitude holdnya, sama nanti GPS rescue-nya juga bakal gue tes apakah berfungsi dengan normal dan baik seperti 4.1 yang sebelumnya ya, yang udah teruji. Nah, dan di sini gue sendirian. Di sini gue ada drone pakai 5 in ya. Ini ada drone 5 in. Nah, untuk drone 5 in gue ini speknya masih analog ya, masih pakai antena Raspberry tipe polarisasi R. Terus untuk VTX-nya masih pakai Rasteng Mini yang 800 mW, sama FC masih pakai Respeed F4 ya. Dan ASC-nya masih pakai RD32 Race Dragon ya, Icon. Terus untuk baterai pakai Ovonix 1300, motor ada T-motor Pacer, sama kamera FPV pakai Foxer Ranger. Dan ini GoPro gue pasang kenapa? Karena gue pengen tahu nanti hasilnya itu ketika hover dia bakal stabil nggak gitu kan? Apakah dia bakal stabil dengan image stabilizer, dengan image stabilizer GoPro-nya aktif. Ini gue pakai GP6, cuman tanpa baterai ya, karena emang udah nggak bisa pakai baterai, rusak IC-nya. Terus premnya masih pakai Raja Wali Buruk, sama GPS-nya ini pakai GPS yang jadul ya, masih pakai GPS BN220 yang jadul banget, tapi ini bagus sih setahu gue. Bukan setahu gue sih, tapi ini yang gue punya ini cepet banget locknya, jadi masih gue pakai sampai sekarang. Juga gue pakai BEC untuk GoPro-nya, jadi nanti ngambil dari baterai. Oke, mungkin itu aja untuk spek singkatnya ya. Di sini juga gue pakai Google Analog juga, ada FB008 ya, sama receivernya ini dari Ichin berapa ya, lupa gue. Terus ada remote juga, ini masih pakai Taranis jadul, Taranis KX7, dan modulnya masih pakai TBS, masih jadul juga. Oke. Mungkin itu aja ya untuk spek singkatnya. Nanti gue bakal coba terbang dulu ke sana sejauh 100 meter atau 150 lah. Nanti terus baru balik ke sini, baru nanti gue tes position holdnya. Karena memang kebanyakan orang review juga bilangnya sih seperti itu. Jadi harus terbang lurus dulu sejauh 150 meter kurang lebih, terus balik ke posisi awal. Nah, nanti di posisi awal bisa diaktifkan untuk mode position hold sama attitude-nya. Oke? Semoga hari ini nggak hujan ya, karena sedikit mendung di atas tuh, agak gelap juga. Jadi gue harap sih nggak terjadi hujan ya, karena ini baru datang juga, kesiangan harusnya tadi pagi. Oke lah, nggak usah banyak ngobrol, nanti langsung aja ngobrolnya ketika flight ya. Oke. Oke, sekarang gue udah nyalain drone-nya. Terus ini satelitnya juga udah dapat 10 ya. Jadi udah aman banget seperti yang tadi gue bilang. Ini GPS-nya meskipun jadul bagus juga, cepet dapatnya. Ini udah dapat 12 dalam kondisi yang mendung parah gitu kan. Oke, langsung aja kita terbang mungkin ya. Oke, di arming kita bakal terbang lurus dulu ke depan sejauh kurang lebih 150 meter. Oke. Oke, lurus aja dulu, jangan belok-belok, kata orang-orang sih gitu. Ya kalau ketinggiannya sih disesuaikan aja ya, gimana enaknya. Ini di sini ketinggiannya nggak tertulis, ada ketulisnya distance doang. Nah, ini udah 120, 140, 150. Nah, udah cukup lah segini aja, nggak usah jauh-jauh. Langsung kita balik lagi, baliknya bebas ya, mau agak nyerong kayak mau apa, nggak perlu lurus-lurus banget sih sebenarnya. Oke. Kita balik. Nah, ini balik, ini posisinya lagi balik ya. Oke, agak untungnya sih hari ini nggak berangin ya, jadi agak sedikit bisa santai lah. Nah, ini kita udah ada di titik awal lagi. Gue bakal coba dulu untuk position holdnya itu di posisi tinggi ya. Jadi nanti bakal posisi rendah juga bakal gue coba. Nah, ini gue di posisi yang agak sedikit tinggi. Gue aktifin ya, 1, 2, 3. Tak. Nah, dia udah aktif ya. Nah, jadi kondisinya seperti ini. Nah, nanti kalau kita mau majuin ya tinggal ditekan aja pitch-nya, pitch up. Dia bakal maju. Nah, jadi dia bakal seperti aerial gitu. Terus kalau mau belok itu berarti kan pitch up sama pitch down.
Gitu. Cuman si ini ketinggian nggak bisa dinaikin ya, karena dia itu apa namanya, mati throttle-nya. Kalau mau diaktifin lagi berarti di cancel ini ya. Nah ini cancel. Cuman jadi harus agak sedikit refleksnya cepet ya, karena takutnya tuh throttle-nya itu drop kalau posisinya masih di bawah. Jadi usahakan kalau sebelum di cancel itu kalau bisa throttle di posisinya di tengah, jangan di bawah. Jadi biar si drone nggak drop langsung. Oke. Ini udah kita coba dia posisi tinggi itu udah bisa. Lalu untuk selanjutnya gue bakal nyobain yang masih gue penasaran itu ketika posisi di bawah, apa dia masih bisa gitu kan, maksudnya apa dia bisa hopper gitu kan, karena gue belum pernah nyoba sih jujur kalau di bawah. Nah itu, nah ini gue bakal coba di sini aja kali ya. Di sini gue coba tak. Oke, dan berhasil ya, berhasil ya. Ini sedikit berhasil juga. Di sini altitude hold-nya berfungsi seperti yang gue lihat di sini ya. Nah ini drone-nya ya. Nah ini drone-nya udah berhasil stay. Ini ada remote juga, remote-nya nggak diapa-apain seperti yang gue bilang. Jadi posisi pendek juga dia bisa. Nah ini drone-nya over. Mungkin gue bakal di sini akan sedikit terlihat ya di drone-nya nanti. Nanti di FPV-nya bakal terlihat. Nah itu gue ada tuh. Halo. Nah ini udah stabil banget ya. Jadi nggak terlalu stabil sih, tapi dia naik turun ya. Ya wajar karena dia nggak ada barometernya, magnetometernya. Terus kanan kirinya sih agak sedikit stabil, cuman hanya naik turun aja gitu kan. Nah itu ya. Mungkin itu ya. Ini baterainya berhubung agak sedikit mau habis, jadi nanti gue langsung cancel dulu, nanti ganti baterai dulu. Oke? Nah gitu ya. Jadi kalau posisi throttle-nya di atas tuh dia bakal langsung naik gitu. Beda sama posisinya di bawah. Kalau di bawah tuh dia bakal turun. Ini baterainya udah habis, ganti baterai dulu ya. Udah, oke. Oke. Kita ganti baterai dulu. Videonya masih berlanjut ya. Cuman nanti untuk di FPV-nya mungkin agak kepotong videonya karena gue bakal ganti baterai dulu. Oke ya, ganti baterai dulu. Oke, sekarang di percobaan kedua ya. Di sini gue bakal nyoba altitude hold. Jadi altitude hold. Tadi kan udah tes altitude hold sama position holdnya. Nah sekarang yang gue mau coba itu GPS rescue-nya gitu. Jadi apakah dia bisa balik ke home point sampai di titik semula gitu kan, seperti yang seperti yang Betaflight 4.1 gitu kan, yang bisa sampai landing gitu kan. Nah ini posisi drone ada di sini ya. Nah ini drone-nya di sini. Oke, nah untuk drone-nya itu ada di sini ya. Nah ini drone-nya di titik ini. Apakah nanti dia bakal bisa balik lagi ke sini, ya kan? Kalau misalkan balik lagi ke sini dengan landing, itu berarti untuk GPS rescue-nya bisa dibilang aman. Oke, nanti gue bakal seperti biasa terbang lagi ke sana sejauh 100 meter atau 150. Nanti gue bakal GPS rescue langsung di switch, terus langsung mudah-mudahan sih drone-nya balik lagi ke sini ya. Maksudnya nggak bergeser ya, meskipun bergeser, nanti kita coba cari tahu ya pergeserannya berapa meter. Nah ini di sini gue tandain dengan sendal ya. Kalau misalkan nanti gesernya berapa meter biar ketahuan. Oke, langsung aja masuk ke OSD-nya, gas. Nah ini juga satelit udah bagus, udah dapat 15 ya. Langsung aja kita arming. Bismillahirrahmanirrahim, gas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti biasa gua nggak bakal aneh-aneh, gua bakal terbang lurus aja sejauh 150 atau 100 meter lah ya. Itu udah cukup sih sebenarnya untuk tes rescue, karena di Betaflight punya gue itu disetting di angka 10 meter deh kalau nggak salah untuk rescue-nya. Jadi halosnya sih di jarak segini udah aman. Nah nanti gue bakal posisi di sini ya. Oke, udah 150 ya. Kita rescue aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Nah, dia balik drone-nya ya. Nah, dia lagi balik nih. Oke. Jadi dia ada delay ya. Jadi maksudnya mungkin karena di Betaflight di delaynya itu nggak dibikin kecil angkanya ya. Kalau bikin kecil sih harusnya dia nggak ada delay. Tadi ada delay, sempat delay sedikit sebelum balik kanan. Jadi agak sedikit ngeri juga ya. Oke, kita lihat aja drone-nya ya. Gua agak kesini dikit.
Nah, 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 nah. Apa dia bakal turun? Oke. Apa dia bakal turun? Nah, ini drone-nya. Nah, ini untuk drone-nya ya. Oke. Sorry tadi agak gelap videonya. Nah, jadi pergeserannya lumayan ya. Beda sama Betaflight 4.1 gitu kan. Dia Betaflight 4.1 tuh biasanya cuma 1 meter gitu dekat sendal. Nah, ini ada di sini landingnya, sementara sendalnya di sana. Coba kita hitung ya, ada berapa langkah? Ada 1, 2, 3, kurang lebih 3 langkah ya dari jarak sendal ini ke drone-nya. Jadi lumayan juga sih melesetnya. Mungkin nanti gue bakal coba lagi. Bakal coba lagi di percobaan kedua apakah bisa lebih akurat. Oke, langsung aja kita ambil drone-nya, terus kita taruh di tempat yang agak luas ya atasnya ya, soalnya biar biar nggak ini, takutnya gesernya jauh, ngeri juga sih sebenarnya, harusnya di lapangan ya, cuman karena nggak ada lapangan di sini, jadi gue putuskan di sini aja kali ya. Oke lah, sini ya, biar cepet. Nah, di sini ya. Nah, ini udah ada sendal. Di sini ada sendal lagi untuk tandanya. Remote-nya masih di sini. Gue bakal terbang lagi jauh ke sana. Ini mumpung masih ada baterai sekitar 3,9 ya. Ini masih banyak sih. Satelit juga masih ada 16. Jadi harusnya sih bisa untuk rescue. Nanti bakal gue coba lagi untuk hover-hovernya ya. Setelah freestyle, lalu gue bakal bikin hover, apa bisa gitu kan. Nah gitu. Nah ini GoPro-nya sayang banget ya nggak bisa direkam karena tadi kabel ininya, extend-nya itu mati, kayaknya putus deh, nggak bisa nyala GoPro-nya. Jadi gue nggak tahu stabil apa. Mungkin nanti di next video gue bakal coba lagi, gue perbaiki dulu untuk kabelnya. Nanti gue bakal coba lagi sestabil apa kalau image stabilizer dari GoPro Hero 6 aktif gitu kan. Apa dia bakal stay gambarnya atau ada goyangan-goyangan sedikit ya, kita nanti coba. Oke, lanjut aja lah, masuk ke DOS deh. Oke ya, ini rescue-nya masih aktif tuh, ada keterangan rescue SW gitu kan. Switch rescue-nya itu masih aktif gitu. Jadi kita harus nonaktifkan dulu, dibalikin lagi ke awal. Nah, ini arming switch. Nah, arming switch juga aktif tadi. Oke. Sekarang gue bakal coba lagi semode normal. Di satelitnya ada 18 ya itu kalau nggak salah. Ya, dia makin tinggi aja. Bagus aja nih. Oke ya, kita coba lagi terbang ke atas, ke depan sejauh 150. Sejauh 150 atau 100 lah ya. Kita cari aman aja lah ya. Sebenarnya di Betaflight itu gue setting 10 sih. Harusnya 10 dia udah bisa balik. Tapi kalau 10 itu terlalu deket gitu. Itu hanya untuk apa ya, posisi-posisi tertentu aja kalau urgent gitu kan. Tapi kalau lagi kayak gini ya lebih baik sih cari agak jauh aja gitu. Oke, ini udah 160, kita rescue. Nah, dia naik dulu ke atas, terus balik kanan. RE close ya, sempat RE close juga ya. Gua nggak tahu kenapa sempat RE close, tapi sih yang jelas ini drone pasti bakal balik. Nah, ini lagi menuju arah pulang ya, arah balik ke sini. Gua nggak tahu dah seberapa akurat lagi ya untuk saat ini. Gua harus buka Google karena nah, ini drone-nya ya, udah kelihatan. Tuh, kelihatan di atas. Nah, ini drone-nya ya. Dia bakal balik. Nah, sepertinya yang ini agak akurat. Ini akurat banget, serius. Nah, oke. Nah, seperti yang dilihat ya. Ini sendal gue di sini, drone-nya di sana. Jadi setiap percobaan itu pasti hasilnya beda-beda. Jadi nggak bisa disimpulkan bahwa Betaflight ini melesetnya jauh, enggak juga. Jadi tadi percobaan gue itu 3 langkah ya melesetnya. Nah, dan sekarang ini cuman 1 langkah. Ini cuman 1 langkah, kurang lebih 1 meter ya meleset dari titik. Sebenarnya sih ini udah sangat-sangat bagus sih sebenarnya menurut gue ya, karena fiturnya itu keren banget gitu, jadi tanpa kita kendalikan gitu. Cuman nanti ya kalau misalkan seperti tadi ya, ini kan dari atas sana turun ke bawah, itu kebetulan di bawahnya nggak ada pohon. Nah, cuman kalau misalkan melesetnya ke sini nih, ke arah-arah yang ada pohon, ya kalau bisa sih sebisa mungkin di cancel aja gitu kan, di cancel terus nanti langsung diambil alih aja, karena dia kan nggak ada sensor bawahnya ya. Jadi kalau di bawah ada obstacle, ada apa, jadi dia bakal nabrak, dia bakal terus turun gitu. Beda sama aerial.
Oke, ini masih ada baterai, berhubung masih ada baterai sekitar 3,8 gitu kan. Jadi gue bakal terbang santai aja ya. Mungkin seperti yang gue bilang tadi, gue bakal freestyle sedikit, terus nanti gue bakal throttle hoppernya bakal gue coba apakah masih berfungsi apa enggak. Oke, lanjut aja ya, gas. Nah ini masih throttle sama rescue-nya masih pada aktif, jadi gue bakal nonaktifin dulu. Pertama throttle udah, terus rescue-nya udah on lagi, terus armingnya juga gue switch lagi. Nah ini udah harusnya sudah bisa terbang lagi. Ini masih ada 3,8, kita habisin aja baterainya daripada di stoik ya kan. Gue bakal freestyle sedikit, nanti bakal gue tes coba hoppernya ya. Bismillahirrahmanirrahim, gas. Kalau buat freestyle sih kayaknya mungkin ketika bawa GoPro agak kurang enak ya, agak geter gitu kan. Tuh, oh tergantung, nggak tergantung movement sticknya. Movement sticknya kalau bagus sih emang harusnya sih aman. Oke cukup ya freestylenya, karena ini baterai 3,6, jadi gua harus buru-buru coba tes ininya, switchnya. Bismillahirrahmanirrahim, ses, post hole. Oh ya, posol file, posolnya file. Oh nggak bisa bos. Oke, tadi ada keterangannya ya, seperti yang kita baca, posolnya violet. Jadi kalau dipakai freestyle dulu sih kayaknya nggak bisa ya. Jadi harus tetap terbang lurus dulu ke depan, terus nanti baru posol gitu kan. Cuman tadi kan gue langsung freestyle, jadi kayaknya sih nggak bisa gitu. Mungkin nanti kalau misalkan next time lah gue coba lagi ya, karena gue cuma bawa baterai 2. Kayaknya sih kurang pas ya, kurang kurang. Kalau 3,6 sih gua nggak berani kalau untuk lari ke depan gitu. Jadi kita belusukan aja dulu. Nanti mungkin di next video gue bakal coba untuk acaranya itu, bukan acara ya, setupnya itu, setup videonya mungkin nanti gue bakal coba dulu terbang jauh ke depan, sejauh 150 meteran lah ya. Lanjut nanti freestyle, habis freestyle baru position hold, atau habis terbang jauh 150 gue langsung post hold dulu ya kan, memastikan post holdnya aktif ya kan. Nah nanti kalau udah aktif baru gue freestyle, setelah freestyle baru kita coba post hold lagi ya kan. Nah apakah berfungsi gitu kan pertanyaannya, kita tunggu ya di next video. Mungkin gue bakal bikin lagi videonya karena ini baterainya habis. Tapi video selanjutnya yang bakal gue coba sih nanti mungkin besok ya, setup video yang tadi itu bakal gue coba besok di hari Minggu. Cuman nanti untuk uploadnya mungkin ya ditunggu aja lah ya, untuk updatean terbarunya, maksudnya video terbarunya dari hasil uji cobanya. Sebelum mudik sih pasti gue upload ya, sebelum mudik, sebelum tanggal 28 lah ya pasti gue udah upload. Nah ini gue masih jalan-jalan aja di areanya Cikarang FPV ya, base campnya. Jadi biasanya kita main di sini nih. Nah di sini tuh kita pada ngumpul semua biasanya. Banyak obstacle-nya buat belusukan, main whoop juga bisa. Oke lah kita turun ya. Ini udah low baterai juga. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, videonya berakhir ya. Mungkin sampai di sini aja karena tadi gue juga udah coba post hold gitu kan, post hold sama altitude holdnya juga udah berhasil. Cuman harus terbang jauh dulu, lurus ke sana sejauh 100 meter sampai 150 lah ya, baru nanti bisa diaktifkan fitur post holdnya. Nah terus nanti yang kedua juga fitur GPS ya kan, GPS rescue-nya lumayan berhasil, bukan lumayan sih tapi emang berhasil gitu. Jadi bisa turun semut ke bawah tanpa det gitu kan, tapi bagus gitu, halus gitu kan. Meskipun jarak dari titik terbang take off-nya itu agak meleset dikit. Tadi yang pertama itu percobaan meleset 3 meter gitu kan, terus yang keduanya itu 1 meter gitu. Jadi mungkin semakin banyak percobaan dia bakal semakin akurat gitu ya. Maklum lah kita hanya ngandelin GPS gitu kan, tanpa adanya barometer, terus tanpa juga magnetometer gitu kan. Nah terus yang ketiga tadi coba freestyle dulu langsung post hold, ternyata nggak bisa violet. Nanti tadi yang tadi yang kalian lihat juga di USD ya, jadi post hold-nya itu file gitu kan, file itu berarti gagal. Jadi gue langsung ambil alih dan akhirnya ya selesai tuh. Jadi menurut gue nggak bisa, tapi nanti di next video gue bakal nyoba
lari dulu ke depan, maksudnya terbang dulu ke depan sejauh 100 sampai dengan 150 meter. Terus nanti cobain Peter post hole-nya. Kalau sudah berhasil, nah lanjut nanti freestyle. Nah setelah freestyle baru langsung ke post hole gitu kan. Jadi diseling-seling gitu kan. Nah nanti kalau misalkan berhasil ya berarti memang harus terbang jauh dulu gitu kan. Harus aklimatasi. Mungkin lah ya. Bahasanya apa gua nggak tahu lah. Itu ya udahlah, nggak panjangan lagi. Karena ya udah agak siang juga. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya, dan tetap jaga kesehatan, keselamatan, dan selalu stay step. Oke, makasih. Dadah, bye.